Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, tentunya yang berada di rumah ataupun dimanapun berada. Kita akan beribadah pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini. Kita naikkan pujian Allah hadir di sini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ibadah online pada pagi hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 3 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Yang demikian bunyinya. Galatia 3 ayat 24 sampai 26. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan kita menaikkan pujian kasih-Nya Tuhan Allah.
seorang penulisnya melukiskan kasih Allah yang maha mulia. Langit tak dapat mengisah akan kasih Allah. Oh, kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mari kita tunduk bersama di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan daripadanya. Bapa di dalam surga, seringkali kami mendengar, membaca hukum-hukum-Mu. Seringkali pula di dalam kehidupan kami, keseharian kami mengabaikan akan hukum-Mu. Kami berbuat dengan keegoisan kami, lebih mementingkan kesenangan kami. Pada saat ini kami datang padamu ya Tuhan. Inilah kami sebagaimana kami ada. Kau menilik hati kami masing-masing. Kami mengakui akan kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh layak beribadah, berdoa, dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya Roh-Mu yang senantiasa menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Dan juga dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian, juga terambil dari Efesus ayat yang kedua, pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penatua khusus Hendy Rusli. Dan sebelumnya kita naikkan pujian. Kita mau datang ke hadiratnya dan biarlah Tuhan yang mengisi hati kita. Kita naikkan pujian, isilah Tuhan hatiku ini. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Pencobaan
kekuatan baru. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam kesempatan minggu ini Tuhan tetap menolong dan memelihara kami, dan kami bersyukur untuk ibadah online yang boleh kembali terselenggara. Saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca, merenungkan, mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama, kembali memberkati hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan kembali menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mengikuti tema sinode memasuki bulan misi. Mari kita membaca, pembacaan kita terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, sedemikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Tema kita sesuai dengan yang diatur oleh sinode, kebenaran karena iman. Nah, Bapak Ibu, saya menampilkan satu slide gambar
Mungkin Bapak Ibu tidak asing ya dengan gambar ini. Nah, ini adalah gambar ilustrasi mengenai agen asuransi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya ditawarkan oleh agen asuransi. Nah, biasanya si agen ini menawarkan satu jaminan begitu untuk kehidupan kita yang kita jalani. Misalnya dia menawarkan jaminan akan kesehatan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa biaya kesehatan itu sangat mahal ya, apalagi kalau Bapak Ibu sakit harus dirawat di rumah sakit dan itu sangat mahal sekali. Karena itu si agen ini coba meyakinkan kita supaya ikut dari produk yang dia tawarkan. Ya, tujuannya untuk menjamin kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi aman ya, tidak usah pusing lagi nanti kalau ada anggota, orang tua, anak atau pasangan Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit. Ya, tentu kita harus membayar ya preminya begitu setiap bulan. Atau juga si agen ini bisa menawarkan jaminan akan pendidikan untuk masa depan anak-anak Bapak Ibu. Kita tahu biaya pendidikan sangat mahal ya, setiap tahun itu bisa naik dan kita perlu mempersiapkan ini ya. Kira-kira ya mereka meyakinkan kita supaya kita bisa ikut di dalam produk-produk mereka. Atau juga jaminan hari tua, dana pensiun, untuk menjamin nanti ketika Bapak Ibu sudah lanjut usia, tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi produktif, lalu si asuransi ini coba menawarkan dengan kita menabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya memang di dalam kehidupan yang kita jalani, semua orang ingin memiliki jaminan, semua orang ingin memiliki keamanan akan kehidupan yang ia jalani untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang atau untuk masa depan kehidupannya. Dan ya memang semua yang ditawarkan oleh si agen asuransi ini menjadi kebutuhan kita. Dan memang semuanya penting, Bapak Ibu. Namun apakah kita menyadari Bapak Ibu ada satu kebutuhan yang sebenarnya yang jauh lebih penting, yang lebih mendasar dari sekedar apa hal-hal yang ditawarkan oleh agen asuransi tadi di dalam kehidupan ini. Tentu kalau kita berbicara kehidupan yang kita jalani di dunia ini akan berakhir ya Bapak Ibu ya, dan ada kehidupan lagi setelah itu. Dan apakah kita sudah merenungkan hal ini, memikirkan hal ini, bahwa ternyata ada kebutuhan yang jauh lebih penting dari sekedar tadi kesehatan, ya makan, minum, pendidikan, hari tua, dan seterusnya. Ada satu jaminan atau hal yang kekal yang perlu kita pikirkan dan kita perlu peroleh hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam pembacaan kita berbicara tentang kehidupan di sana. Kalau tadi si agen asuransi berbicara tentang kehidupan di sini, tentang kesehatan, tentang hari tua dan seterusnya, Paulus di dalam pemberitaan kita, di dalam renungan kita saat ini mau berbicara mengenai jaminan hidup yang kekal atau keselamatan yang menjadi kebutuhan setiap orang. Ada beberapa aspek yang dapat kita lihat Bapak Ibu dari pemberitaan Paulus ini mengenai keselamatan atau hidup kekal itu. Yang pertama, Bapak Ibu, Paulus mau mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh jika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Kristus untuk menyelamatkan kita. Tentu kalau kita tadi melihat ya mengenai si agen asuransi juga menawarkan produknya dengan syarat-syarat. Dan pertama-tama ya kita harus percaya dengan si agen itu bahwa dia memberitakan satu yang benar tentang produknya.
Tetapi bukan hanya percaya, kita juga harus bayar ya, dan ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, di dalam pemberitaan yang Paulus nyatakan syaratnya kita harus percaya, memiliki iman percaya kepada Kristus. Mungkin kita berpikir semudah itu ya, memperoleh anugerah, memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu, Paulus memang menuliskan surat ini di tengah situasi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ternyata orang-orang Yahudi ini juga memiliki satu pemahaman tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Dan orang-orang Yahudi menyatakan syarat-syarat yang begitu rumit kalau seseorang mau memperoleh keselamatan. Jadi agama Yahudi di sini menekankan yang disebut prosedur hukum atau hukum Taurat yang mereka percaya membawa keselamatan. Dengan aturan yang begitu ketat, begitu rumit, seseorang harus memenuhi semua tuntutan-tuntutan Taurat untuk memperoleh keselamatan itu. Dan ternyata Bapak Ibu, di dalam prakteknya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dan mana itu membebani syarat-syarat itu. Nah, di dalam pembacaan kita ditekankan oleh Paulus ya, bahwa Kristus telah menjadi kegenapan dari hukum Taurat, dari syarat-syarat itu yang begitu berat. Katakan hanya melalui iman percaya kepada Dia, seseorang dapat diselamatkan. Sebagaimana dicatat di ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, meskipun memang syaratnya hanya percaya, karena ini adalah anugerah, keselamatan itu juga bukan sesuatu yang murahan. Nah, celakanya Bapak Ibu, seringkali banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu menganggap hal yang remeh ya, anugerah keselamatan itu. Sehingga mereka terjebak di dalam keberdosaan mereka. Lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Lalu datang ke gereja mengaku dosa dan seterusnya seperti itu. Toh keselamatan itu anugerah ya, tidak apa-apa kalau Senin sampai Sabtu saya melakukan dosa, nanti saya menerima anugerah lagi dan seterusnya. Menganggap keselamatan itu suatu yang murahan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menyatakan iman percaya kita kepada Dia, maka harus ada pertobatan dan perubahan hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya atau kita yang mengaku sebagai Kristen. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Ya, di situ digambarkan dalam konteks pemahaman orang-orang Yahudi ya. Karena bagi mereka keselamatan itu hanya milik umat yang khusus, orang Yahudi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Namun di sini Paulus membahasakan di ayatnya yang ke-12 mengatakan begini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi di sini Paulus mau menekankan bahwa keselamatan itu universal, milik siapa saja. Dan Kristus sudah menyatakan itu kepada semua orang, yaitu mereka yang mau percaya. Bukan hanya milik orang Yahudi, ya, tapi di situ digambarkan juga milik orang Yunani, milik orang Indonesia, milik orang Sunda dan seterusnya. Tidak tertutup, ya, terbuka bagi siapa saja. Dan ini juga sebenarnya yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia katakan begini kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Injil, berita keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Lalu aspek ketiga yang Paulus ingin tekankan adalah bahwa anugerah keselamatan itu harus diberitakan kepada sesama kita, kepada orang lain yang belum terjamah oleh Injil, oleh berita keselamatan itu. Ya, di ayatnya yang ke-14 Paulus mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, tugas siapa di dalam menyampaikan, memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini? Jawabannya adalah tugas saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah percaya, yang sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, yang sudah menerima berkat anugerah keselamatan itu. Tidak disimpan untuk diri sendiri, tetapi dibagikan kepada sesama. Atau dengan istilah tadi ya, ilustrasi pertama, kita harus menjadi agen-agen Allah untuk memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Kabar baik bahwa Kristus sudah menang atas maut, pergumulan terdalam manusia. Kalau di ilustrasi di awal tadi saya menyinggung ya, bagaimana agen-agen asuransi ini sangat antusias, dia militan ya di dalam menawarkan produk-produknya untuk hal-hal yang sementara, untuk hal-hal yang fana. Maka seharusnya kita sebagai agen-agen Allah, rekan sekerja Allah, juga dapat melakukan hal-hal yang melebihi itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, di mana kita dapat menjadi agen Allah, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Memang pertama-tama Bapak Ibu di tengah kehidupan keluarga kita. Karena disitulah kita setiap hari berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan saudara, dengan keluarga. Dan mungkin juga mereka adalah orang-orang yang belum percaya, yang belum terjamah oleh berita Injil, berita keselamatan. Atau mereka juga mungkin hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Dan kehadiran kita membawa kabar baik itu, kabar keselamatan itu. Atau juga lebih jauh di dalam kehidupan bertetangga, di lingkungan kerja, dalam kehidupan yang lebih luas lagi di masyarakat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi saat ini yang kita masih dilanda oleh pandemi corona, oleh wabah corona, dan itu sangat berdampak di dalam kehidupan banyak segi ya, terutama ekonomi, banyak yang di PHK, pergumulan-pergumulan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita juga bisa membawa kabar baik ya dalam situasi saat ini. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa anggota jemaat yang sharing kepada saya bahwa di tengah situasi sulit ini memang mereka bersyukur karena ada bantuan ya dari pemerintah, bisa berupa bantuan BLT bulanan berupa uang, tapi juga kebanyakan mereka menerima sembako ya, beras begitu dan lain-lain. Nah, beberapa jemaat sharing kepada saya dan dia mendapatkan lebih katanya berkat itu atau sembako itu, dan akhirnya dia bawa tuh ke saya, ada beberapa begitu ya. Lalu saya bilang, boleh nggak ini saya bagikan ke orang-orang yang mungkin juga sangat membutuhkan ini begitu. Oh iya Pak, silakan. Nah, dari berkat yang mereka terima, ya mereka mendapatkan berkat lebih dari pemerintah. Ada satu hal yang
saya lihat ya, mereka mau berbagi. Di tengah pandemik ini banyak orang yang kesulitan, dan saya juga coba menyalurkan itu begitu ya, berkat itu kepada sesama yang membutuhkan. Nah, mungkin di tengah situasi ini dengan hal-hal seperti itu kita membawa kabar baik ya, bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan kebutuhan pangan saat ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan hal yang utama ya. Jangan sampai kita hanya hidup karena sembako ya, karena pemberian dari pemerintah atau dari siapapun. Kita memang harus hidup di dalam iman, menghidupi iman percaya kita bahwa Tuhan akan memelihara kita. Bagaimanapun caranya ya, bisa Tuhan pakai orang lain, bisa Tuhan pakai pemerintah. Terpenting adalah bagaimana iman percaya itu harus kita hidupi di tengah kehidupan yang mungkin juga sulit. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat di dalamnya. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh, dan kita juga akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kembali kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa iman percaya kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena di situ ada jaminan hidup kekal, ada keselamatan. Bahkan juga iman percaya itu membawa kemenangan. Engkau yang sudah mengalahkan maut, bangkit untuk kami. Karena itu di dalam iman percaya kami juga dikuatkan untuk menang atas pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati dan juga semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan di tengah mungkin situasi yang tidak mudah saat ini. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama bersyafaat, kami mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Di dalam kami terus memerangi, bersama-sama berjuang untuk mengatasi pandemik wabah corona ini. Tuhan, kiranya terus menolong pemerintah, Pak Jokowi dan juga kabinetnya, baik di Menteri Kesehatan, Menteri Ekonomi. Dan biarlah Tuhan mereka boleh saling bersinergi, bekerja sama di dalamnya. Bahkan juga untuk kesadaran masyarakat, untuk hidup disiplin, menjaga kebersihan di tengah pandemik ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk vaksin yang masih diuji coba, membutuhkan waktu 5 bulan, mungkin sekitar tahun depan Januari bisa diterapkan. Tuhan, kiranya tolong setiap tenaga ahli, sarana-sarana yang ada di negara kami ini, Tuhan pakai untuk penyempurnaan vaksin ini, sehingga wabah ini boleh cepat diatasi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk gerejamu di tempat ini, di Jembatan Hitam maupun di pos, yang terus Tuhan tolong di dalam pelayanan-pelayanan yang masih kami sanggup untuk melakukannya melalui ibadah online, doa online, sekolah minggu, KTB. Tuhan, kiranya pakai sarana ini di tengah keterbatasan kami. Dan juga Tuhan pakai setiap kami, baik rohaniwan, majelis, aktivis, untuk boleh sama-sama kami memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, baik di pusat maupun di pos,
Untuk para orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga menopang mereka melalui kesehatan, melalui orang-orang, anak cucu yang memelihara, menopang mereka. Mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan juga untuk yang sakit, kami berdoa di dalam kelemahan tubuh. Terkhusus bagi Pak Didit di dalam pemulihannya, kiranya Tuhan terus campur tangan di dalamnya, sehingga Pak Didit boleh pulih, boleh sembuh dengan sempurna karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain di dalam pergumulan mereka, di dalam kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha, keluarga, untuk studi anak-anak mereka. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami. Baik kami yang saat ini berada di rumah dengan segala doa, harapan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengasihani. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita. Kita mau menggerakkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan buat kita Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Tentu saja tidak secara langsung, tapi kita dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening Gereja Kristus Jembatan Hitam pusat maupun di pos seperti yang tertera di layar ini. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki fasilitas transfer, Bapak Ibu boleh menyisihkan persembahannya. Nanti setelah kita beribadah kembali ataupun bertemu bendahara bisa dapat menyerahkannya langsung. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang akan kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah kami boleh terus untuk belajar, untuk berusaha, untuk kami boleh memberikan
tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nafiri 152, iman memberi kemenangan. Tentara Kristus bangkitlah, berperang bagi Tuhan dengan segenap kekuatan, lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya, mengalahkan dunia. Hendaklah engkau pun setia sepanjang hidupmu, dikaruniakan padamu kehidupan kekal. Kasih-Nya penuhi hati, engkau maju terus, dan dalam nama Yesus engkau pasti menang. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya, mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji, serta kepada pengasih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.